Selamat malam Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Malam hari ini kita kembali berkumpul lagi dan kita meneruskan pembelajaran kita tentang penghakiman di sesi yang kedua. Semoga pembelajaran ini boleh menjadi berkat bagi kita dan mengubah pola pikir kita supaya kita semakin hidup benar di hadapan Tuhan ya. Yuk, sebelumnya mari kita tundukkan kepala, kita satu dalam doa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur. Terima kasih untuk kesempatan yang Tuhan berikan bagi kami. Malam hari ini kami kembali belajar kebenaran-Mu. Kami mau membahas tentang penghakiman Tuhan. Kiranya apa yang kami pelajari malam hari ini boleh memperbaharui pikiran kami, menguatkan iman kami Tuhan, supaya kami semakin hidup benar di mata-Mu Tuhan. Urapi kami semua Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami alaskan doa kami. Amin. Saya share screen dulu ya. Malam hari ini kita akan membahas ada 6 topik, yaitu yang pertama tentang pembenaran tidak meniadakan penghakiman. Yang kedua tentang pengertian iman. Yang ketiga, anugerah tidak meniadakan penghakiman. Yang keempat, pengertian dosa. Yang kelima, pengertian dosa untuk bangsa Israel. Kemudian yang terakhir, dosa non-Yahudi yang tidak mendengarkan Injil. Ya, ini pemahaman ini penting sekali ya. Baik, kita masuk di yang pertama, pembenaran tidak meniadakan penghakiman. Penebusan oleh darah Tuhan Yesus di kayu salib merupakan jalan pembenaran bagi manusia. Kematian Tuhan Yesus membatalkan semua tuntutan hukum atas manusia yang telah bersalah. Dengan pengorbanan Yesus, iblis tidak lagi bisa mendakwa manusia sebab Yesus telah menggantikan tempat manusia sebagai pihak yang bersalah. Jadi kalau tanpa penebusan darah Yesus, maka manusia tidak bisa dianggap benar ya. Pembenaran itu kan dianggap benar walaupun belum benar gitu ya. Jadi kematian Tuhan Yesus itu membatalkan semua tuntutan hukuman atas manusia yang bersalah. Karena memang tatanannya begitu ya. Kita tahu bahwa Allah memiliki tatanan dan Allah tidak serta-merta bisa mengampuni manusia tanpa tatanan. Jadi nggak bisa, oh salah, ya nggak apa-apa deh, langsung ampuni. Nggak bisa. Harus ada korban yang menanggung kesalahan itu. Nah, Tuhan Yesus dikirim untuk menanggung semua dosa manusia. Namun demikian, hendaknya kita tidak berpikir bahwa pembenaran berarti meniadakan penghakiman atau pengadilan. Di mana kalau seseorang dibenarkan berarti Tuhan tidak lagi memperkarakan keadaan hidupnya di pengadilan. Ya, ini jadi hal yang berbeda antara penebusan oleh darah Yesus itu bukan berarti meniadakan penghakiman. Jika pembenaran hanya oleh tindakan sepihak dari Allah, maka respon manusia dipandang tidak dibutuhkan sama sekali. Dari konsep ini dibangun pandangan bahwa Tuhan menentukan sebagian orang pasti selamat masuk surga. Ini pandangan yang salah. Ya. Jadi respon manusia itu dibutuhkan untuk bisa selamat atau tidak gitu ya. Nah, konsep yang dibangun ini kebanyakan menganggap bahwa Tuhan menentukan sebagian orang pasti selamat, sedangkan yang lain nggak jelas. Nah, ini yang salah, yang keliru ya. Jadi Tuhan tidak menentukan seseorang itu selamat atau tidak selamat. Tidak menentukan, yang menentukan itu respon manusia. Orang yang mengakui dan menerima adanya pembenaran dimensi pertama harus memikul konsekuensi. Sebab dengan bersedia menerima pembenaran dimensi pertama, maka harus juga bersedia masuk ke dalam proses untuk diubah agar benar-benar menjadi benar. Tadi saya jelaskan
bahwa pembenaran itu adalah manusia dianggap benar, walaupun belum benar. Tetapi keadaan itu tidak bisa terus-menerus dalam keadaan tidak benar. Dia harus diproses agar kondisinya benar-benar menjadi benar. Jadi dirubah sampai menjadi benar. Berkodrat ilahi sesuai dengan rancangan Allah semula. Nah, tidak mungkin Allah hanya membenarkan seseorang, sementara orang itu dibiarkan tidak mengalami perubahan untuk benar-benar berkeadaan benar seperti rancangan Allah semula. Jadi nggak mungkin Allah menebus manusia udah gitu didiemin. Yang rusak tetap rusak, yang jahat tetap jahat. Nggak mungkin. Ketika Allah menebus manusia, maka manusia itu harus dididik, harus diproses. Nah, makanya respon manusia itu menentukan apakah seseorang itu mau berubah atau tidak. Kalau tidak mau berubah ya tetap aja tetap jahat dan akhirnya dibuang di neraka. Jadi jangan bilang Allah tidak mengasihi manusia. Allah mengasihi manusia, tetapi karena manusianya tidak mau dididik, tidak mau diproses, tetap jahat, ya dibuang. Tanpa proses menekankan perubahan kodrat ilahi, pengajaran mengenai pembenaran justru malah merusak karakter atau moral orang Kristen. Sebab asal sudah merasa percaya, maka sudah dapat pembenaran. Ya, jadi orang tuh nggak mau berjuang gitu loh, karena merasa sudah benar, sudah dapat pembenaran, makanya tidak mau berubah. Gitu. Pembenaran tanpa disertai tindak lanjut pemulihan gambar Allah merupakan penyesatan. Pada akhir zaman, ketika Tuhan Yesus menghakimi semua orang, termasuk orang percaya, orang yang mengaku sudah dibenarkan harus membuktikan perilaku yang seperti Yesus. Ya, jadi di akhir pada waktu penghakiman nanti di akhir hidupnya kita ini harus membuktikan bahwa kita memiliki perilaku seperti Tuhan Yesus, berkarakter seperti Kristus. Itu yang bisa lolos di pengadilan. Kalau kita masih jahat, kita tidak seperti Kristus, nggak bakalan lolos di pengadilan nanti gitu ya. Ini berarti sudah melewati atau mengalami 3 dimensi pembenaran. Dengan demikian orang percaya dihakimi dengan ukuran yang berbeda dengan mereka yang tidak percaya ya. Sekarang tentang pengertian iman. Dalam bahasa Ibrani kata iman adalah aman. Dekat ya, satunya iman, satunya aman. Dalam bahasa Yunani ditulis kata pistis atau pisteuo gitu ya. Yang artinya kepercayaan atau penyerahan kepada seseorang. Kata kerja dari pistis adalah pisteuo ini. Pisteuo yang mempunyai pengertian iman kepada atau mempercayakan diri atau menyerahkan diri kepada suatu objek, dalam hal ini tentu Tuhan. Karena objek iman kita adalah Tuhan. Jadi menyerahkan diri atau menyerahkan diri kepada Tuhan. Membahas mengenai iman yang bertalian dengan keselamatan bisa dilihat dari 3 dimensi ya. Dimensi yang pertama adalah keyakinan terhadap karya Kristus yang telah selesai dengan sempurna 2000 tahun yang lalu. Iman seperti ini disebut pengaminan akali atau persetujuan pikiran ya. Jadi kita mengerti, memahami, oh ya kita setuju bahwa Tuhan Yesus sudah mati 2000 tahun yang lalu menebus dosa manusia. Itu persetujuan pikiran. Dalam hal ini pikiran setuju dan mempercayai fakta sejarah anak Allah yang berinkarnasi menjadi daging, mati di kayu salib untuk memikul dosa manusia. Pikiran setuju dan percaya bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Ya, itu iman dimensi pertama ya. Orang Kristen seperti ini baru dengan mulut mengaku, tetapi hati belum percaya atau beriman. Hati yang percaya dapat dibuktikan dalam perbuatan. Iman kepada Tuhan dalam hati harus diaplikasikan secara konkret dalam tindakan. Itulah sebabnya surat Yakobus menegaskan bahwa iman tanpa perbuatan adalah mati, seperti tubuh tanpa roh. Itu dimensi yang pertama ya. Jadi baru persetujuan pikiran saja. Sekarang yang kedua, iman adalah kesediaan
untuk berusaha mengenal pribadi Allah, mencari kehendaknya dan melakukannya, serta mengerti rencana-rencana Allah dalam hidup ini untuk dipenuhi. Dalam hal ini, percaya seseorang bukan hanya dalam pikiran, tetapi sudah diterjemahkan dalam tindakan nyata. Inilah iman yang dimiliki atau diperagakan oleh Abraham. Ya, ketika Abraham disuruh Tuhan suruh meninggalkan Ur Kasdim, percayanya itu diwujud nyatakan dalam tindakan. Jadi eh, bukan menyatakan Tuhan, aku percaya, tetapi ketika disuruh meninggalkan Ur Kasdim, Tuhan udah di sini aja lah, enakan di Ur Kasdim, ngapain pergi, apalagi disuruh ke negeri yang tidak yang akan ditunjukkan, ya kan nggak disebutin itu kemana negerinya, cuman akan ditunjukkan. Coba kalau kita disuruh pergi, udah pergi, suruh pergi kemana, kan bingung. Nah, tapi karena Abraham menurut saja apa kata Tuhan, nah itulah iman. Jadi iman itu tindakan. Udah dijanjikan punya anak, keturunanmu akan seperti pasir di laut dan bintang di langit. Dikasih anak umur umur berapa? 100 ya, 100 tahun ya. Menunggunya 25 tahun kan itu. Udah dapat satu anak, malah disuruh dikorbanin lagi. Suruh dijadikan korban. Coba. Tapi Abraham menurut. Ini tindakan iman gitu loh. Jadi iman itu bukan hanya di mulut saja gitu. Ini dimensi yang kedua. Iman adalah tindakan. Percaya dimensi kedua ini adalah tindakan yang mengerjakan keselamatan dalam takut dan gentar. Sehingga terjadi perubahan menuju mengenakan kodrat ilahi. Nah, kita ini ya, kalau mengaku percaya Tuhan Yesus, itu harus menyatakan tindakan yang berupa perubahan mengenakan kodrat ilahi atau mengambil bagian dalam kekudusan Allah. Makin hari harus makin kudus. Kalau makin hari tidak berubah, tidak semakin kudus, berarti imannya cuma iman pengamenan akali saja. Itu iman yang tidak menyelamatkan, cuma di mulut saja. Banyak orang merasa sudah beriman hanya karena percaya bahwa Tuhan itu ada. Kepercayaan ini bukanlah iman yang benar, sebab kalau hanya kepercayaan berangkat dari persetujuan pikiran bahwa Allah itu ada, maka setan pun percaya dan menggetar. Setan aja percaya gitu loh. Kalau cuma kita percaya doang, ya nggak ada bedanya sama setan. Kita harus mengambil tindakan, berubah. Baru itu dikatakan iman. Dimensi ketiga dari iman adalah keyakinan penuh terhadap kehidupan yang akan datang, yaitu kerajaan Tuhan Yesus yang akan dinyatakan, sehingga menaruh pengharapan sepenuhnya pada penyataan kedatangan Tuhan Yesus. 1 Petrus 1 ayat 3. Orang percaya seperti ini akan ditandai dengan hati yang dipindahkan ke dalam kerajaan surga. Tentu saja mereka tidak lagi terikat dengan keindahan dunia sehingga layak menjadi anggota keluarga kerajaan surga. Susah ya. Banyak orang tuh terikat sama dunia, terikat sama materi. Boro-boro kita memindahkan hati ke kerajaan surga, rindu surga aja enggak gitu. Susah memang. Apalagi di bumi sudah sukses, udah kaya, udah serba ada gitu. Pasti nggak harap surga. Semuanya serba ada di bumi sangat menyenangkan, ya udah pasti tidak merindukan surga. Sekarang anugerah tidak meniadakan penghakiman ya. Tadi yang topik pertama pembenaran tidak meniadakan penghakiman, ini sekarang anugerah tidak meniadakan penghakiman. Berbicara mengenai anugerah atau kasih karunia, orientasinya adalah keselamatan dalam Tuhan Yesus Kristus yang diberikan Bapa kepada manusia, yaitu manusia yang telah jatuh dalam dosa dan kehilangan kemuliaan Allah. Manusia yang jatuh dalam dosa telah menjadi manusia yang tidak sesuai dengan rancangan Allah. Ya. Jadi manusia jatuh dalam dosa itu rusak. Pikirannya rusak, mentalnya rusak. Nah, supaya
manusia dikembalikan ke rancangan semula, maka diberi anugerah. Pertama, kasih karunia berarti suatu pemberian yang sangat bernilai dan dibutuhkan. Tidak akan dapat dikatakan kasih karunia kalau tidak bernilai dan sangat dibutuhkan. Jadi manusia itu sangat membutuhkan kasih karunia ya. Sehebat apapun, sebaik apapun manusia, kalau tanpa kasih karunia tetap dia meluncur masuk neraka. Jadi butuh korban Kristus, butuh anugerah keselamatan dari surga. Itu sangat bernilai dan sangat dibutuhkan. Kedua, kasih karunia berarti suatu pemberian yang diberikan dari pihak yang lebih tinggi derajatnya atau statusnya kepada pihak yang lebih rendah. Ya, tentu ya, yang memberikan itu kan Allah. Kita manusia derajatnya lebih rendah. Itulah kasih karunia ya. Ketiga, kasih karunia berarti pemberian yang tidak memandang kelayakan si penerima pemberian. Dikatakan kasih karunia diisyaratkan bahwa si penerima adalah objek yang sebenarnya tidak pantas menerima pemberian tersebut. Jadi manusia itu sebetulnya karena rusak, nggak layak mendapat anugerah yang begitu besar dan begitu bernilai dari Allah. Keempat, kasih karunia berarti pemberian tanpa harus membayar atau memenuhi syarat tertentu. Dalam hal ini kasih karunia berarti pemberian cuma-cuma atau tanpa syarat. Seringkali kita mikir, loh kalau gitu, kalau manusia harus merespon anugerah Allah, berarti itu syarat dong. Bukan. Merespon itu, respon manusia itu jangan dianggap sebagai jasa. Kalau gitu jadi rancu nanti. Nanti jadi manusia berjasa dong atas keselamatan dirinya sendiri. Enggak. Keselamatan itu adalah kasih karunia Allah, anugerah yang Allah berikan bagi manusia, tetapi manusia harus merespon, baru bisa selamat. Kalau nggak bisa selamat juga. Keselamatan bukan hanya menghindarkan manusia dari neraka dan diperkenan masuk surga nanti setelah kematian, tetapi keselamatan memulihkan hubungan manusia dengan Allah. Jadi yang penting itu, ketika manusia jatuh dalam dosa itu kan hubungan manusia dengan Allah itu terputus. Sehingga diusir dari Taman Eden gitu ya. Itu terputus. Nah, dengan adanya keselamatan ini hubungan manusia dengan Allah itu dipulihkan. Itu sebabnya orang percaya harus hidup dalam tuntunan Roh Kudus, belajar mengenal Tuhan melalui Alkitab dan pengalaman hidup setiap hari. Kita harus memperhatikan pembentukan Allah melalui segala peristiwa yang terjadi dalam kehidupan ini. Sebab di dalam segala sesuatu Allah turut bekerja. Semua peristiwa diizinkan Tuhan kita alami untuk menyempurnakan kita. Kesempurnaan di dalam Tuhan itu harus menjadi persiapan bagi kita untuk menghadap tahta pengadilan Kristus. Kalimat ini dalam sekali ya. Jadi orang percaya itu setiap harinya harus bergumul dengan Tuhan, belajar kebenaran, supaya makin hari makin sempurna. Nah, kalau sempurna, itu pasti manusia itu siap menghadap tahta pengadilan Kristus. Nggak takut lagi. Karena itu menjadi sebuah peristiwa yang sangat menggembirakan. Karena dia diterima, dideklarasi oleh Allah, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan gitu loh. Banyak orang Kristen berpikir bahwa kasih karunia sudah membuat orang percaya tidak perlu khawatir sama sekali menghadapi penghakiman atau pengadilan Allah. Di dalam kasih karunia tersebut, menurut mereka, telah termuat semua kebaikan Tuhan, sehingga orang percaya tidak perlu takut sama sekali menghadapi pengadilan Kristus. Jadi makanya kalau merespon terhadap anugerah dengan cara yang salah, maka jadi salah juga nih. Makanya pengertiannya nggak boleh salah ya. Kasih karunia tidak menghilangkan hakikat keadilan terhadap
keadilan Allah terhadap orang percaya. Saya ulangi kalimatnya ya. Kasih karunia tidak menghilangkan hakikat keadilan Allah terhadap orang percaya. Nah, dalam 1 Petrus 1 ayat 17, firman Tuhan mengatakan, dan jika kamu menyebutnya Bapa, yaitu Dia yang tanpa memandang muka, menghakimi semua orang menurut perbuatannya, maka hendaklah kamu hidup dalam ketakutan selama kamu menumpang di dunia ini. Ini jelas. Siapapun kita akan menghadap tahta pengadilan Kristus. Jangan berpikir bahwa kalau kita sudah Kristen, terus Tuhan Yesus sudah menebus dosa kita, terus kita nggak dihakimi. Salah. Ini ayatnya jelas begitu kan, tanpa memandang muka loh. Siapapun berarti. Bukan berarti yang Kristen tidak diadili, yang bukan Kristen diadili. Bukan. Siapapun tanpa memandang muka. Menghakimi semua orang menurut perbuatannya. Tidak pernah ada ayat yang mengatakan manusia akan dihakimi menurut iman. Tidak pernah ada. Semua dihakimi menurut perbuatannya. Jadi kalau mengaku Kristen pun, beriman kepada Tuhan Yesus pun, kalau perbuatannya rusak, perbuatannya jahat, tetap aja masuk neraka. Dalam hal ini justru orang percaya harus berhati-hati dalam seluruh pilihan, keputusan, dan semua tindakan-tindakannya. Karena dirinya harus menghadap tahta pengadilan Kristus. Segala sesuatu yang dilakukannya selama hidup di bumi, dan ini harus dipertanggungjawabkan. Oke, sekarang tentang pengertian dosa. Dalam Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru dapat ditemukan banyak kata yang menunjuk kepada istilah dosa. Dan yang dalam bahasa Indonesia lebih sering diterjemahkan dosa. Jadi sebetulnya dalam teks aslinya banyak kata sebetulnya yang diterjemahkan dalam bahasa Indonesia satu kata, yaitu dosa. Jadi sebetulnya pengertiannya begitu banyak ya. Nah, kita bahas lebih mendalam lah ya. Dengan meninjau teks asli kata dosa dari Alkitab, dapatlah kita temukan nafas pengertian dosa itu sendiri, atau membantu kita memahami apa yang dimaksud Alkitab dengan dosa. Ada 8 kata dalam teks Ibrani di Perjanjian Lama yang menunjuk istilah dosa, antara lain kata, ra, pasha, awon, sagak, asam, rasya, dan ta'ah. Kemudian di Perjanjian Baru ada 12, lebih banyak lagi ya, yang diterjemahkan dalam bahasa Indonesia satu kata, dosa juga. Kakos, poneros, asebes, enokos, hamartia, ini yang paling sering kita dengar ya. Karena memang ini hamartia ini yang sering digunakan oleh Tuhan Yesus. Adikia, anomos, anomos tak berhukum. Nomos, parabasis, oh ini nomos parabasis. Agnoein, waduh, ini kata-kata susah. Planao, planao itu sesat. Paraptoma dan hipokrisis. Tentu kita tidak akan bahas semua ya, tapi kita akan lihat yang penting-penting ya, yang paling sering digunakan. Memahami pengertian dosa menjadi sulit ketika ditemukan banyak kata yang menunjuk pengertian dosa tersebut. Tetapi pada intinya dosa adalah ini nih, sikap dan perilaku yang bertentangan dengan kehendak Allah. Itu dosa. Saya ulangi ya. Pada intinya dosa adalah sikap dan perilaku yang bertentangan dengan kehendak Allah. Sikap menunjuk kepada keadaan hati atau batinnya seseorang, sedangkan perilaku menunjuk kepada perbuatan yang nampak atau telah terekspresi secara konkret yang memiliki dampak terhadap orang lain. Jadi perilaku itu udah kelihatan, kalau sikap itu dalemannya hatinya. Ya. Perbuatan yang dihakimi bukan hanya hal-hal yang kelihatannya besar, ya bukan soal membunuh orang gitu ya, tetapi hal-hal yang sering dipandang kecil atau dipandang tidak berarti. Dalam Matius 12 ayat 36, Tuhan Yesus berkata, setiap kata sia-sia yang diucapkan orang harus dipertanggungjawabkannya pada hari penghakiman. Pernyataan Tuhan Yesus ini menunjuk
bahwa segala hal yang dilakukan seseorang akan diperhadapkan kepada penghakiman atau pengadilan Tuhan. Jadi hal-hal kecil pun yang terlintas dalam pikiran, dalam hati kita, itu pun harus dipertanggungjawabkan. Sekarang pengertian dosa untuk bangsa Israel. Ini penting karena dosa buat mereka dengan dosa buat kita ini beda. Bagi bangsa Israel, pada prinsipnya dosa berarti ketidaktaatan terhadap hukum Taurat yang tertulis. Itu dia pengertian dosa ya. Dalam hal ini dosa diukur dengan menggunakan ukuran hukum Taurat yang tertulis. Tidak melakukan hukum Taurat berarti sesat, atau yaitu bahwa mereka telah memilih jalannya sendiri. Yesaya 53 ayat 6. Jadi di hukum Taurat itu kan semua perilaku bangsa Israel itu harus mengikuti itu. Tidak mengikuti ya berarti dia dosa. Ketika mereka berkiblat kepada Allah asing, mereka secara otomatis dan serentak mereka akan melanggar hukum-hukum yang lain yang bertalian dengan ibadah kepada Yahweh. Pelanggaran terhadap hukum Taurat ini seperti seorang warga negara yang melanggar hukum atau diberlakukan di sebuah negara atau kerajaan. Ini berarti dosa adalah tindakan pemberontakan kepada hukum. Ini bagi bangsa Israel ya. Jadi pelanggaran terhadap hukum Taurat sama artinya dengan sikap atau tindakan yang bertentangan dengan kehendak Tuhan. Bila bangsa Israel tidak hidup sesuai dengan hukum Taurat, maka sebagai akibatnya rencana Allah atas bangsa itu bisa gagal. Ya makanya bangsa Israel dikasih hukum, dipagari. Kalau nggak rencana Allah bisa gagal gitu untuk penyelamatan. Kan itu Tuhan Yesus itu lahir dari keturunan bangsa Israel. Rencana Allah atas bangsa Israel adalah mewariskan pengenalan akan Allah dan melahirkan Mesias di tengah-tengah bangsa itu. Dalam hal ini kita temukan dalam kehidupan bangsa Israel terhadap rencana dan pengaturan Allah. Karena Mesias lahir dari bangsa Israel ya. Bagi orang Israel yang semasa hidupnya berusaha melakukan hukum Taurat, di dalamnya termasuk menggunakan darah domba sebagai solusi dosa mereka, maka mereka akan mendapat kesempatan masuk dunia yang akan datang. Darah domba yang mereka korbankan sesungguhnya menuju kepada darah yang sesungguhnya dapat menguduskan, yaitu darah Yesus. Jadi darah domba yang dikorbankan oleh bangsa Israel itu sebenarnya cuma vouchernya aja, penggantinya saja. Yang menyelamatkan itu bukan darah domba, tetapi darah Yesus. Itu hanya pengganti, hanya vouchernya saja ya. Mereka dihakimi menurut perbuatan dengan menggunakan ukuran Taurat yang tertulis. Dengan hukum Taurat, bangsa Israel dapat dilestarikan. Sebab dari bangsa itu akan lahir Mesias. Sekaligus bangsa itu akan menjadi saksi sampai dunia berakhir yang membuktikan atau menunjukkan siapakah Allah yang benar itu. Dalam penghakiman mereka nanti, hukum Taurat digunakan sebagai ukuran dari standar moral mereka. Jadi kalau ditanya siapa Allah yang benar, Allahnya bangsa Israel. Ya, karena dengan bangsa Israel itu mewariskan pengenalan akan Tuhan, akan Allah yang benar. Ini yang terakhir, dosa orang non-Yahudi, maksudnya pengertian dosa bagi orang non-Yahudi yang tidak mendengar Injil. Non-Yahudi di sini adalah mereka yang bukan orang Israel, yang hidup sebelum zaman anugerah. Ya, kan itu ada bangsa-bangsa lain yang bukan orang Yahudi, tetapi hidup di zaman Perjanjian Lama ya. Atau hidup di zaman anugerah, tetapi tidak mendengar Injil atau tidak mendengar Injil dengan benar. Nah, ini termasuk di sini, di kelompok ini ya, di kelompok manusia ini. Jadi ada orang-orang yang tidak pernah mendengar Injil dengan benar, atau orang yang bukan orang Yahudi, ini termasuk di kelompok ini. Nah,
untuk orang-orang ini Paulus mengemukakan kebenaran dalam Roma 2 ayat 12 sampai 16. Bagi orang non-Yahudi, dosa berarti pelanggaran terhadap hati nurani. Ditulis ya di dalam Roma pasal 2 itu ya. Saya ulangi ya, dalam teks tersebut disinggung oleh Paulus bahwa orang yang tidak memiliki hukum Taurat yang tertulis secara harfiah, mereka memiliki hukum dalam hati mereka. Karena Tuhan yang menuliskan dalam hati nuraninya. Ya, jadi sebetulnya orang nggak pernah tahu hukum Taurat pun dia tahu mana yang baik, mana yang jahat. Jadi tahu karena apa? Allah yang menuliskan dalam nuraninya, dalam loh hatinya. Hukum Taurat yang ditulis dalam hati mereka inilah yang disebut sebagai hati nurani. Berbicara mengenai hati nurani, ukurannya sangat relatif. Sebab hati nurani seseorang terbentuk melalui pengalaman hidup dari lingkungannya. Dalam hal ini Tuhan akan menghakimi seseorang berdasarkan pengertian apa yang baik dan yang buruk yang dimiliki masing-masing individu. Karena apa yang dianggap baik dalam kelompok manusia tertentu belum tentu dianggap baik oleh kelompok manusia yang lain ya. Jadi manusia dihakimi menurut apa yang ada dalam pengertiannya. Hebat ya. Keadilan Tuhan luar biasa ya. Kita nggak bisa menghakimi orang yang berbuat sesuatu kalau dia tidak mengerti bahwa itu yang baik gitu loh. Nggak bisa. Jika seseorang memahami suatu kebaikan tetapi tidak melakukan kebaikan itu, maka baginya itulah dosa. Ya, jadi ketika seseorang mengerti ini yang baik, tetapi dia tidak melakukannya, nah itu baru dosa. Udah tahu gitu loh, udah tahu ini loh yang harusnya begini, tetapi tidak melakukannya, nah itu baru dosa. Bila nuraninya memahami suatu ukuran kebaikan moral, tetapi ia tidak mendengar suara nuraninya, bahkan melanggarnya, maka itulah dosa. Dengan demikian betapa pribadi dan rahasianya penghakiman Tuhan. Sebab yang dihakimi bukan perbuatan lahiriahnya semata, tetapi batiniahnya. Wah, luar biasa ya Tuhan itu ya. Batinnya juga dihakimi. Udah tahu harusnya begini, kenapa nggak dilakukan? Nah, kena deh. Walaupun bangsa non-Yahudi tidak memiliki hukum Taurat yang tertulis, tetapi melakukan Taurat yang tertulis di hati mereka, maka perbuatannya itu tersebut yang membenarkan dia. Jadi dianggap benar karena melakukan kebaikan. Dalam hal ini nampaklah bahwa nilai bangsa Israel bukan hanya terletak pada kenyataan bahwa mereka adalah keturunan Abraham, tetapi apakah mereka melakukan hukum Taurat atau tidak. Jadi jadi bangsa Israel pun seringkali bangga ya, arogan gitu, bapak kami Abraham gitu ya. Wah, tapi melakukan Taurat enggak? Kalau tidak melakukan Taurat ya dosa. Tidak bernilai gitu loh. Jangan mentang-mentang ini bangsa pilihan, nggak bernilai. Tetap aja dosa gitu. Sebab sekalipun seseorang bukan keturunan Abraham, tetapi kalau ia melakukan hukum Taurat, maka ia pun berharga di mata Tuhan. Tuh. Berharga. Dalam Alkitab kita menemukan pernyataan bahwa manusia akan dihakimi menurut perbuatannya. Dalam hal ini jelas bahwa perbuatan baik seseorang itu penting. Roma 2 ayat 6, 1 Petrus 1 ayat 17, Wahyu 20 ayat 12. Penghakiman berdasarkan perbuatan ini juga berlaku bagi orang-orang yang hidup pada zaman anugerah, tetapi tidak atau belum mendengar Injil atau tidak mendengar Injil dengan benar. Ya, kan ada orang-orang yang tidak pernah mendengar Injil dengan benar. Nah, ini dihakimi menurut perbuatannya, apa yang ada dalam pengertiannya. Oke, ternyata sudah selesai, sudah habis semua. Yuk kita akhiri pertemuan kita malam hari ini ya. Mari kita dudukkan kepala, kita tutup dengan doa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur untuk
pembelajaran kami malam hari ini. Terima kasih Tuhan, kiranya apa yang kami pelajari boleh tertanam dalam hati kami dan kami boleh aplikasikan dalam kehidupan kami sehari-hari. Kami lebih sungguh-sungguh lagi untuk hidup benar, hidup kudus. Kami benahi batinia kami Tuhan, dan kami berkemas-kemas terus hingga keadaan kami yang belum benar ini boleh semakin benar di mata-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkati kami semua yang hadir malam hari ini, biar Tuhan memimpin kami masing-masing Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami akhiri acara pendalaman Alkitab kami malam hari ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Tuhan memberkati. Sampai jumpa minggu Terima depan. kasih. Terima kasih, Terima Pak. kasih. Terima kasih, Bu Ibu. Terima kasih. Terima kasih.